Selamat pagi anak-anakku, kita bertemu lagi di pertemuan kedua pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang percobaan pertumbuhan dan perkembangan sebagai lanjutan dari pemahaman kita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kali ini kita fokus pada percobaannya. Nah, untuk kegiatan kita kali ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu kita review materi-materi yang kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, kita pahami proses-proses dalam metode ilmiah merancang percobaan dan juga menginterpretasi data hasil percobaan. Terus yang ketiga nanti teknis bagaimana melaksanakan percobaan tersebut. Ya, kita langsung ke topik yang pertama yaitu kita review materi-materi yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan itu ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu nanti ada gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal itu nanti ada air, suhu kelembapan, cahaya, dan nutrisi. Nah, ini proses perkecambahan yang kemarin sudah kalian pelajari. Jadi dimulai dari proses imbibisi. Kemudian imbibisi ini nanti akan mengaktifkan hormon giberelin. Air itu akan mengaktifkan hormon giberelin sehingga hormon giberelin selanjutnya akan memacu terjadinya transkripsi dari DNA menjadi RNA dan kemudian nanti akan menghasilkan enzim amilase. Enzim amilase di sini nanti akan memecah amilum menjadi gula. Nah, gula inilah yang digunakan sebagai energi untuk melakukan proses pertumbuhan. Nah, growth. Di sini ada growth. Ini bahannya sebagai energi adalah sugar atau gula. Terus yang kedua, di sini kita lihat ada biji itu ada 2 jenis, ada monokotil dan ada dikotil. Strukturnya juga berbeda. Kita lihat di sini ada endosperm, kotiledon, ada koleoptil, epikotil, hipokotil, dan seterusnya. Untuk struktur pada tumbuhan dikotil juga bisa kita lihat di sini ada epikotil, hipokotil, ada retikula dan ada kotiledon sendiri. Nah, untuk proses perkecambahannya kita lihat ada 2 jenis, yaitu ada epigeal dan hipogeal. Untuk membedakan antara epigeal dan hipogeal, fokusnya ada pada epikotil dan hipokotil. Jadi kalau epigeal, untuk epigeal itu yang memanjang itu adalah bagian dari hipokotil. Ini hipokotil. Ketika hipokotil memanjang lebih dulu, maka yang terjadi adalah kotiledon akan terangkat ke atas. Disusul nanti dengan pertumbuhan hipokotil. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kotiledon itu terangkat. Sedangkan pada hipogeal, tipe perkecambahan hipogeal, itu yang memanjang lebih dulu adalah bagian dari epikotil. Jadi karena yang memanjang bagian epikotil terlebih dahulu, maka kotiledon akan tetap berada di bawah atau di dalam tanah. Ingat, jangan sampai terbalik. Tipe perkecambahan adalah epigeal dan hipogeal. Untuk epigeal itu yang memanjang lebih dulu adalah bagian hipokotil, sedangkan hipogeal yang memanjang lebih dulu adalah bagian epikotil. Ya, kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi memahami proses-proses dalam metode ilmiah, merancang percobaan dan menginterpretasi data. Ini sebenarnya sedulu waktu kelas 10 kita sudah belajar, cuma ini kita ulangi lagi, kita review lagi. Jadi ini langkah-langkahnya, ada 1 merumuskan masalah, 2 mengumpulkan data, keterangan. Data yang dimaksud di sini adalah kajian pustaka atau teori. Terus menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Selanjutnya melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Dalam melakukan eksperimen kita nanti akan memperoleh data. Nah, data yang berasal dari hasil penelitian. Selanjutnya data dan hasil penelitian itu kita olah, kita analisis sampai akhirnya nanti bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan terakhir, jangan lupa setelah melakukan penelitian kita harus mempublikasikan hasil tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Dimulai dari rumusan masalah.
Jadi masalah ini sebenarnya ada sesuatu yang menyimpang. Jadi kita misalnya melihat sekeliling kita, kemudian ada sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang berbeda dari kondisi normal. Nah, itu adalah bisa menjadi sebuah masalah. Nah, dari situ nanti silahkan dimunculkan pertanyaan. Nanti ada banyak sekali pertanyaan. Nah, kemudian kita nanti bisa memilih mana pertanyaan yang paling menarik, logis untuk diteliti. Pertanyaannya bisa dalam bentuk apakah. Nah, diawali dengan kata apakah. Kalau apakah, biasanya jawabannya nanti diusahakan yang nanti membuat jawaban itu ya atau tidak. Kalau bagaimana, kalau pertanyaan itu kita awali dengan bagaimana, maka nanti kita menjawabnya dengan menjelaskan proses. Nah, di sini saya punya gambaran. Ini saya menemukan ada tanaman tomat yang tumbuhnya itu berbeda di tempat sampah yang banyak kulit pisangnya. Nah, kemudian dari situ saya rumuskan masalahnya, apakah kulit pisang itu dapat meningkatkan jumlah buah tomat? Karena yang tanaman tomat yang tumbuh di sawah itu buahnya lebih sedikit. Nah, itu kan timbul pertanyaan, kok apakah yang ditumbuh di tempat sampah yang banyak kulit pisangnya itu buahnya bisa banyak ya? Apakah kulit pisang itu bisa memperbanyak buah tomat? Nah, itu menjadi satu pertanyaan, satu pemikiran. Kemudian dari situ saya mencoba mencari dasar-dasar teori dari buku, dari jurnal penelitian atau keterangan ahli. Nah, mencoba mencari kaitannya, apakah ada kaitan antara kulit pisang dan proses pembuahan. Ternyata dari dasar teori itu ada ditemukan bahwa pupuk dasar itu kan terdiri dari N, P, dan K. Sementara kulit pisang itu mengandung K yang sangat tinggi. Nah, untuk proses pembungaan itu pupuk diperlukan unsur fosfor dan kalium yang tinggi, P dan K yang tinggi. Nah, dari situlah kemudian muncul suatu kesinambungan bahwa ternyata secara teori kulit pisang itu memacu proses pembungaan. Nah, setelah pembungaan tentunya tanaman akan mengalami pembuahan. Ada proses munculnya buah. Selanjutnya dari hasil kajian teori saya tadi, kemudian kita membuat sebuah hipotesis. Jadi hipotesis itu jawaban. Jadi kita jawab pertanyaan yang di rumusan masalah, kita jawab, tapi dasar menjawab pertanyaannya adalah dari teori. Kulit pisang dapat meningkatkan jumlah buah tomat. Yang selanjutnya ada satu lagi, kulit pisang tidak dapat meningkatkan jumlah buah tomat. Nah, ada H1, ada H0. Nanti yang diterima yang mana? Apakah H1 atau H0? Selanjutnya setelah melakukan penyusunan hipotesis, kita merancang sebuah eksperimen yang fungsinya untuk menguji hipotesis. Nah, kita ambil misalnya penelitian saya tadi berjudul pengaruh kulit pisang terhadap jumlah buah tomatnya. Di sini perlu kita pikirkan variabel-variabel dalam penelitian. Nah, untuk judul saya yang tersebut tadi, maka variabel bebasnya adalah kulit pisang dan variabel terikatnya adalah jumlah buah tomat. Jadi variabel bebas itu perlakuan kita. Jadi perlakuannya apa? Jadi perlakuannya tomat itu nanti saya beri kulit pisang. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah variabel terikat, yaitu jumlah buah tomat. Selanjutnya nanti ada aspek-aspek dalam merencanakan penelitian, merencanakan eksperimen ini. Jadi ada di bab 3 itu lokasi penelitian, variabel, populasi, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Nah, untuk variabel tambahan satu lagi ada variabel terkontrol atau terkendali. Nah, variabel terkendali atau terkontrol ini adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi jumlah buah tomat itu kita kendalikan supaya sama. Seperti misalnya air, tanah, suhu, jenis tomat dan lain-lain. Nah, itu kita kendalikan supaya jumlahnya sama.
Terus selanjutnya, setelah melakukan eksperimen kita akan memperoleh data. Nah, ini data. Dari sini data ini berupa tabel, biasanya berupa tabel, kemudian bisa kita ubah menjadi bentuk grafik ataupun yang lain. Dan kemudian setelah itu kita analisis. Jadi dianalisis sebabnya mengapa kok seperti itu dan seterusnya. Kita bahas di pembahasan. Pembahasan itu membandingkan hasil penelitian dengan teori atau membandingkan hasil penelitian dengan penelitian lain yang sesuai. Jadi dibahas alasannya mengapa, kalau sama mengapa alasannya, kalau berbeda mengapa alasannya, sampai akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Nah, selesai. Kalau sampai kita menghasilkan sebuah kesimpulan berarti selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah mempublikasikan. Nah, untuk mempublikasikan itu bisa dalam bentuk sebuah karya tulis atau bisa juga dalam bentuk poster ilmiah. Nah, ini kegiatannya nanti. Jadi silahkan membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 5-6 siswa. Kemudian judulnya adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Saya rasa penelitian ini sudah cukup dikenal, hanya saja kita pada kesempatan kali ini kita lebih dalam, detail, kita buat menjadi sebuah karya penelitian yang mendekati benar. Nah, selanjutnya nanti masing-masing siswa silahkan membuat percobaan. Jadi ini percobaannya silahkan dilakukan individu, pengambilan datanya juga dilakukan oleh masing-masing anak. Tapi nanti datanya itu silahkan dikumpulkan menjadi satu, sehingga datanya menjadi banyak. Satu kelompok punya 5 atau 6 data. Terus selanjutnya laporan ini silahkan dikerjakan secara virtual berkelompok, tapi silahkan tetap berkomunikasi secara virtual dengan menggunakan WA atau Zoom dan lain sebagainya, silahkan. Terus kemudian silahkan mempublikasikan dalam bentuk laporan atau karya tulis ilmiah atau dalam bentuk poster. Nah, untuk yang nanti bisa menyusun poster ilmiah seperti kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah atau poster ilmiah akan mendapatkan nilai lebih. Selanjutnya tiap-tiap siswa akan memiliki dokumentasi kegiatan percobaan. Nanti akan saya minta melampirkan atau saya minta upload foto-foto terkait dengan percobaan kalian. Nah, ini instruksinya. Jadi silahkan diskusikan instruksi ini dalam kelompok kalian, pahami instruksinya, kemudian laksanakan sesuai instruksi. Sebagai acuan sistematika laporan penelitian, silahkan dilihat di yang akhir ini. Jadi ada judul, abstrak dan seterusnya, sampai kemudian nanti daftar pustaka dan lampiran. Demikian kegiatan kita kali ini. Saya akhiri penjelasan saya. Silahkan kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya melalui DM kepada saya. Tapi prinsipnya bertanya tentang konsep. Sedangkan kalau untuk instruksi silahkan nanti mencoba memahami sendiri, dan pada akhirnya nanti silahkan dilaksanakan. Saya akhiri, selamat pagi dan selamat belajar.